Halo calon wagi FEB, selamat datang di acara Open Day 2021. Nah, gimana nih kabarnya Pak Arif? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Pak kegiatannya selama work from home ini? Ya, alhamdulillah kita bagaimana mengusahakan optimasi belajar kuliah dari rumah dan prodi maupun para dosen berusaha tetap menyampaikan perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Oke, nah pada acara ini kita akan membahas terkait program studi yang ada di FEB Unpad. Nah, pada sesi kali ini khususnya kita akan membahas prodi-prodi pada jenjang sarjana terapan. Nah, di sini terkhususnya pada prodi pemasaran digital nih calon warga FEB. Nah, tapi jangan khawatir karena selain prodi ini pun pasti akan ada prodi-prodi lain juga. Sebelumnya perkenalkan, namaku Gina dari pemasaran digital 2019 yang akan menemani kalian pada sampai 45 menit ke depan. Nah, di sini Gina juga mau ngingetin nih buat calon warga FEB, jangan lupa untuk follow Instagram FEB Unpad di @febunpad dan subscribe di channel YouTube-nya di FEB Unpad. Dan untuk calon warga FEB yang ingin memberikan pertanyaan terkait program studi pemasaran digital, bisa tanyakan langsung di section komen Instagram dan di YouTube-nya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait program studi pemasaran digital, dengan narasumber hebat kita, Gina akan menayangkan cuplikan video terkait program studi pemasaran digital. Nah, silakan untuk videonya. Di zaman yang semakin maju ini, apakah kalian tahu bagaimana suatu perusahaan bisa dikenal banyak orang berikut dengan produk-produknya? Zaman bergerak dan perkembangan teknologi semakin maju. Sudah siapkah kalian dengan dunia yang akan terus berubah ini? Welcome to digital world. Kampus Unpad di Pati Ukur menjadi awal kami berada. Dengan Diploma 3 Manajemen Pemasaran yang sudah ada sejak lama, para mahasiswa dilatih untuk menjadi ahli marketing yang handal. Pada tahun 2016, Universitas Pajajaran menutup jenjang diploma termasuk jurusan ini. Di tahun 2019, Prodi Pemasaran Digital hadir untuk menjawab tantangan bisnis pada era digital. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB telah ada prodi atau program studi pemasaran digital. Mungkin kalian lebih populer dengan istilah digital marketing gitu ya. Kalau Anda masuk pada prodi ini, kalian akan diberitahu, akan dibuat terampil, akan dibuat paham tentang teknik dan pemanfaatan media digital yang akan membantu bisnis atau perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Kalian akan merancang bagaimana supaya memunculkan katakanlah websitenya di pencarian Google yang di atas. Ini juga memerlukan teknik-teknik, memerlukan pengetahuan. Anda akan menguasai apa yang disebut dengan ilmu bisnis atau ilmu pemasaran. Jadi Anda akan tahu bagaimana supaya merancang bisnis, merancang pemasaran yang menjadi andalan supaya bisnis itu berhasil. Welcome to digital marketing world, welcome to the future, dan success in your hand. Kami tidak hilang. Kami sedang bersiap untuk dunia yang baru. Welcome to digital marketing. Welcome to digital marketing. Welcome to digital marketing. Welcome to digital marketing. Welcome to digital marketing, and we are ready for the digital world.
Nah, calon warga FEB udah lihat kan video profil jurusan dari program studi pemasaran digital. Nah, sekarang langsung aja yuk kita tanya-tanya nih kepada Bapak Arif sebagai Ketua Program Studi Pemasaran Digital mengenai pemasaran digital lebih dalam. Nah, langsung aja ya Pak. Seperti yang sudah kita ketahui gitu. Nama jurusan ini tuh adalah pemasaran digital. Nah, sebenarnya pemasaran digital itu apa sih Pak? Baik, pemasaran digital mungkin rincian dari kegiatan bisnis dalam hal ini pemasaran. Ya. Nah, pemasaran sendiri itu berhubungan dengan perencanaan target market, perencanaan produk, harga, distribusi, dan promosi atau komunikasi. Nah, pemasaran digital mungkin lebih spesifik akan menggunakan komunikasi pemasaran dengan memanfaatkan, dengan mengoptimalkan media digital yang sedang kita nikmati sekarang ini. Baik, seperti itu. Nah, tadi kan pemasaran digital itu berhubungan banget nih Pak sama bisnis. Nah, sebenarnya kenapa sih pemasaran itu penting dalam suatu bisnis dan bagaimana jika suatu bisnis itu tidak ada ilmu-ilmu pemasaran di dalamnya? Oke, jadi pemasaran paling tidak ada 3 hal kegiatan. Pertama, creating values, delivering values, dan communicating values. Jadi menciptakan nilai. Menciptakan nilai mungkin menciptakan produk. Jadi produk yang akan dijual di dunia ini pasti punya nilai, ya. Dan tugas pemasaran bagaimana menciptakan produk yang bernilai, yang punya manfaat bagi calon konsumennya. Tetapi mungkin tidak begitu saja produk yang bermanfaat itu diterima pasar. Perlu ada usaha komunikasi kepada pasar, kepada konsumen, di antara pesaing. Nah, melalui media digital sekarang ini terbuka sekali bagaimana supaya perusahaan atau bisnis bisa membuat nilai produknya, kelebihan produknya bisa tersampaikan kepada calon konsumen. Gitu. Jadi ini lebih pada untuk menarik, memberikan edukasi dan meningkatkan minat beli konsumen. Baik. Nah, tadi sudah disinggung nih mengenai media digitalnya. Nah, seperti nama dari program studi kita yaitu pemasaran digital. Tapi kenapa sih Pak gitu? Pemasaran itu harus dikaitkan dengan digital. Sebetulnya bukan harus dikaitkan. Justru ini adalah kesempatan besar kepada kita. Karena sekarang kan perkembangan dunia digital begitu hebat ya. Di dunia, di Indonesia. Jadi kalau kita terlambat memanfaatkan atau tidak memanfaatkan ya sayang atau rugi. Jadi begitu. Jadi bicaranya bukan harus. Justru ini adalah opportunity, kesempatan bagi kita semua untuk memanfaatkannya untuk kehidupan bisnis maupun sosial. Baik, jadi digital ini bisa mengoptimalisasi lagi dari pemasaran dalam suatu bisnisnya ya. Nah, sebenarnya fakta-fakta apa sih Pak yang berkaitan dengan digitalisasi pada dunia zaman sekarang gitu, yang seperti kita ketahui mungkin sekarang banyak pengguna digital, tapi mungkin kurang optimal lah dalam suatu bisnis atau apa begitu. Nah, fakta-fakta apa sih yang sebenarnya kita tahu nih bahwasannya konsumen kita sekarang udah pakai media digital? Ya, mungkin dari mulai UMKM gitu ya. UMKM yang kecil, mungkin mereka sudah punya produk yang bagus, ya, kerajinan yang cantik-cantik. Tapi mungkin mereka kesulitan bagaimana menyentuh konsumen, apalagi sekarang di masa pandemi ini gitu ya. Ketika mungkin ketemu orang atau temu muka itu agak terbatas. Melalui digital lah UMKM ini tidak hanya bisa menyentuh pasar lokal, bahkan pasar internasional. Tuh, itu yang UMKM, apalagi perusahaan yang mungkin menengah besar gitu ya. Mungkin ada anak muda sekarang tahu betul ada sebuah bank yang meluncurkan sebuah kartu ya, kartu debit kredit, semi debit yang seseorang tidak harus pergi ke bank untuk jadi nasabah bank, tapi cukup dengan kartunya dia kok menikmati dunia transaksi dan perbankannya, belanjanya atau komersilnya, atau bahkan bukan hanya membeli tapi juga menjadi pedagang, sehingga
konsumen membelinya kan dengan mudah. Nah itu ya. Cuman faktanya belum semua bisnis ini memanfaatkan hal itu gitu. Ya, karena mungkin ada studi mengatakan sekarang semakin banyak waktu konsumen, waktu masyarakat itu dihabiskan di dunia digital, gitu, ya. Jadi mau melalui televisi, mau melalui handphone, komputer, nah waktunya lebih banyak. Nah ini, ya kesempatan. Gitu. Baik, berarti memang ya masyarakat zaman sekarang tuh memang sudah sangat melek terhadap dunia digital ini. Nah, seperti yang kita ketahui ya Pak, bahwasannya banyak nih mayoritas di univ lain atau di politeknik lain, bahwasannya mereka tuh namanya hanya diploma 3 manajemen pemasaran gitu. Nah, begitupun dengan Unpad gitu. Sebelumnya kita ada juga nih diploma 3 manajemen pemasaran, yang dimana pada tahun 2019 Unpad menghadirkan sarjana terapan pemasaran digital. Nah, sebenarnya sejarahnya tuh gimana gitu Pak? Kenapa akhirnya sarjana terapan pemasaran digital ini hadir, dan sebenarnya apa sih perbedaan dengan diploma 3 manajemen pemasaran itu sendiri? Oke, saya memilih kata bukan perbedaan, tapi pengembangan. Jadi dulu D3 manajemen pemasaran ini, karena dulu dunia digital belum begitu seperti sekarang, jadi lebih pada program studi yang meluluskan para kader-kader untuk dapat membantu manajer pemasaran atau calon manajer pemasaran untuk bisa bersaing di dunia bisnis, dunia kerja gitu ya. Kemudian mungkin waktu bergerak ternyata mungkin diperlukan sebuah keahlian yang lebih gitu ya. Dan ada dunia digital, maka Universitas Padjadjaran berinisiatif. Jadi sekarang mungkin ini satu-satunya di Indonesia, mungkin di dunia ya. Ada D4 program sarjana terapan pemasaran digital. Jadi tidak hanya kuat dalam hal bisnis, dalam hal pemasaran, tapi juga terampil atau kuat juga dalam memanfaatkan media digital untuk komunikasi pemasarannya. Gitu. Berarti program studi ini tuh jurusan baru ya Pak, dan pastinya itu sangat dibutuhkan gitu dalam dunia pekerjaan ataupun dunia bisnis zaman sekarang. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari lulusan digital marketing, dan salah satunya sekarang sudah ada di Unpad ini. Oh ya, saya mau tambahkan gitu ya. Ternyata mungkin saya tidak tahu bagaimana memandangnya, dengan ada pandemi ini dulu bisnis kecil, bisnis besar itu ragu mau menginvestasikan dunia digital. Masih ragu, gimana nih kita ini punya Instagram. Sekarang, kalau nggak pakai Instagram atau pakai menggunakan digital, ya Anda ketinggalan. Justru sekarang mereka serius. Nah, mereka membutuhkan pembakat-pembakat atau orang-orang yang berbakat untuk membantu mereka, untuk mengoptimalkan ini, gitu. Iya, betul sekali. Seperti yang kita ketahui juga ya teman-teman, bahwasannya banyak sekali nih webinar-webinar berbayar gitu, yang dimana mereka membahas tentang pemasaran digital, ataupun mungkin seperti teman-teman tahu ada di Instagram, ada di TikTok, yang dimana mereka semua banyak membahas tentang pemasaran digital. Karena apa? Karena pada saat ini memang jurusan ini tuh sangat diperlukan gitu untuk pekerjaan zaman sekarang. Nah, setelah itu kita tahu nih gitu bahwasannya pemasaran digital tuh berpeluang besar loh gitu di era digitalisasi sekarang. Sebenarnya tantangan dalam bisnis seperti apa nih Pak yang bisa terjawab dengan hadirnya pemasaran digital? Kalau sebelumnya dalam suatu bisnis itu bermasalah nih, gimana ya caranya ngembangin bisnis? Dan ternyata terjawab dengan adanya pemasaran digital ini. Nah, tantangan dalam bisnis yang seperti apa Pak yang bisa terjawab oleh pemasaran digital? Baik, mungkin dulu banyak, tadi kan saya cerita, banyak UMKM yang bikin kerajinan yang cantik misalnya, atau bikin pakaian muslim yang, wah ini kayaknya berkualitas dunia gitu ya. Jadi mereka pintar dalam membuat produk, tapi ketika menjangkau konsumen, nah ini mereka kesulitan. Kalau diajak ke dunia
media periklanan yang sekarang itu terlalu mahal. Nah, jadi mungkin juga media digital itu dapat saya katakan low budget tapi high impact gitu ya. Jadi biayanya relatif rendah tapi pengaruhnya luar biasa. Nah, itu ya. Yang kedua mungkin kreativitas. Nah, di sini tidak hanya kreativitas di produk, tapi bagaimana kreativitas dalam meyakinkan calon konsumen, kreativitas dalam menunjukkan bahwa perusahaan kami itu punya kelebihan dibanding yang lain. Nah, ini memerlukan tenaga-tenaga yang kreatif nih, ya. Nah, jadi jangan khawatir lah. Insya Allah di prodi ini cara calon mahasiswa nanti akan terbina dan ketika lulus ya sudah. Itu adalah lapangan kerja kalian itu memang pada saatnya gitu. Betul sekali. Yang tadi kata Bapak Arif sudah disampaikan gitu bahwasannya pemasaran digital tuh low budget sekali gitu buat untuk dipakai oleh suatu perusahaan gitu. Karena yang dibawa oleh kita tuh ilmu, dan ilmu itu kita harus memanfaatkan dunia digital yang sudah ada. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi nih mengenai pemasaran digitalnya itu sendiri. Kalau tadi kita bahas tentang apa sih gitu pemasaran digital dan gimana sih dunia sekarang itu menganggap pemasaran digital dan bagaimana implementasi pemasaran digital pada suatu bisnis. Nah, sekarang kalau ada nih para calon wargi FEB yang tertarik dengan prodi ini dan ingin tahu gitu, gimana sih Pak garis besar kurikulum yang dipelajari kalau misalnya calon wargi FEB ini bisa masuk ke jurusan pemasaran digital, akan belajar tentang apa dan akan menjadi apa gitu lulusannya nanti. Oke, ya. Jadi mungkin kalian juga ini bakal asik nggak ya kuliahnya gitu ya? Karena asik penting loh, ya. Dan saya jamin ini akan jadi prodi yang paling asik nih, ya. Karena kan tidak ada sekarang dari calon wargi FEB ini yang tidak jadi warganet sekarang istilahnya ya. Jangan-jangan kalian lebih jadi warganet daripada warga negara Indonesia. Itu enggak sih? Gitu ya. Karena menghabiskan waktunya itu di net semua gitu ya. Nah, kalau Anda jadi warganet kan Anda tiap hari terpapar sebetulnya dengan media komunikasi pemasaran digital. Kalau Anda nonton YouTube, tiba-tiba ada iklannya. Ya enggak? Iya. Kalau Anda lihat Instagram, mau Instagram ada ads-nya, ada iklannya, atau mungkin ketika Anda membutuhkan sesuatu, Anda lapar nih, mau buka puasa di mana, Anda kan tidak cari-cari kemana-mana, Anda tinggal browsing-browsing. Nah, itu kan dunia digital, cuman selama ini mungkin kita memposisikan sebagai konsumen, sebagai pemirsa, sebagai audiens, yang terpukau dengan bagusnya, kreatifnya dari kegiatan komunikasi pemasaran oleh perusahaan-perusahaan, gitu kan? Nah, sekarang tantangannya kita bukan sebagai penikmat dunia digital, tapi sekarang jadi provider, jadi yang berkreasi, ya. Kalau misalnya Anda nanti cari makan di mana, Anda akan jadi konsumen, mengeluarkan uang. Nanti Anda akan terampil menggunakan media digital ini sehingga Anda bagian dari produsen. Anda akan dapat uang gitu ya kalau ada sebagai bisnis gitu. Nah, di situ. Nah, kalau dikatakan akan belajar apa? Paling tidak Anda akan belajar dua hal. Satu adalah hal tentang pemasaran sendiri, berbisnis sendiri gitu ya. Bagaimana Anda bisa berbisnis? Banyak anak muda sekarang berbisnis, gimana ilmunya? Ya ada di sini di pemasaran. Ya, bagaimana menetapkan target pasar yang tepat, produk yang bernilai gitu ya, produk yang punya daya tarik dan daya saing. Nah, itu ilmu pemasarannya dulu tuh. Yang kedua, kalau saya sudah tahu bagaimana mengkreasi produk yang punya daya tarik dan daya saing gitu ya. Terus bagaimana menjangkau konsumennya? Nah, pada saat yang sama Anda akan diajarkan bagaimana tentang teknik-teknik pemasaran digital, komunikasi. Misalnya, bagaimana Pak supaya membuat Instagram Ads yang menarik, yang membuat orang bahkan
tergoda kalau ingin membukanya. Bahkan lebih jauh bukan tergoda, dia jadi apa ya? Jadi kalau nggak buka itu nggak enak gitu ya, kayak ketinggalan. Nah itu kan ada tekniknya, tuh ya. Atau mungkin Anda punya website paling sederhana website gitu ya. Banyak website yang mungkin ya ada yang menarik, ada yang kurang menarik, ada yang sangat menarik. Lah disinilah Anda bagaimana membuat website Anda itu dilirik orang gitu. Nah seperti itu contohnya dua hal gitu ya. Ya. Dan mungkin contoh lain misalnya ada pop up digital communication misalnya ada email gitu ya. Nah kan email itu surat penawaran gitu ya. Nah paling sederhana tuh ya ada surat penawaran yang membuat orang tergoda untuk membeli. Ada yang biasa-biasa aja, itu kan perlu pengetahuan, perlu teknik. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang akan diajarkan, tapi juga insya Allah akan Anda kuasai. Begitu. Betul sekali. Nah, yang tadi ya kata Bapak Arif bahwasannya, kalau kuliah di pemasaran digital tuh bakal asik loh, dan itu benar-benar terbukti banget. Karena di dalamnya, kita itu belajar tentang bagaimana membuat aplikasi, bagaimana membuat website, dan bagaimana beriklan yang baik di semua sosial media gitu, mau itu Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Dan itu benar-benar seru banget gitu karena selain dari itu nih mahasiswa pemasaran digital sendiri banyak sekali yang memiliki bisnis gitu. Dan sudah banyak testimoni dari teman-teman semua bahwasannya ketika tergabung dalam jurusan ini dan memanfaatkan ilmu-ilmu pemasaran digital ternyata enak gitu. Kita hanya diam di rumah, melihat laptop, melihat HP, memanfaatkan media digital dengan ilmu yang dipunya, dan itu bisa menghasilkan uang bagi para pebisnis dengan cara yang optimal, seperti itu. Nah, buat calon wargi FEB nih yang, oh ternyata di pemasaran digital ini seru ya, oh ternyata sangat dibutuhkan nih dalam dunia digital sekarang, dan memangnya kalau misalnya nih Pak, warga FEB mau masuk nih ke jurusan ini, daya tampungnya tuh di tahun 2021 sebesar apa sih Pak gitu di jalur SMUP-nya? Oke, jadi kami menunggu 80 calon wargi FEB terbaik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita menyediakan 80 kursi bagi calon wargi FEB yang memang sangat-sangat ingin masuk ke sini dan bisa dipersiapkan dengan sangat-sangat matang karena kursinya nggak banyak nih teman-teman, cuman ada 80 kursi. Nah, buat calon warga FEB nih, kalau misalnya nanti masuk pemasaran digital, nanti di dalamnya belajar doang. Nah, tentunya enggak ya Pak, karena di dalamnya tuh ada HIMA nih Pak sebagai wadah pengembangan para mahasiswa di jurusan pemasaran digital. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak peran HIMA di dalam sebuah jurusan gitu, dan apakah itu sangat baik gitu berorganisasi bagi mahasiswa atau bagaimana? Oke, saya mulai dengan sebuah kata bahwa sepertinya banyak keberhasilan di dunia ini terjadi karena kolaborasi, ya kerjasama. Dan kalau dikatakan oleh HIMA itu apa ya? Mungkin kalau anak SMA bilangnya OSIS ya. Nah, jadi HIMA itu himpunan mahasiswa. Nah, disitulah wadah organisasi bekerja sama. Sudah kebayang kan? Ya, orang asik ketemu orang asik. Nah, jadi nanti programnya asik dan tidak terasa ternyata terasah sebuah keterampilan berkomunikasi, berinteraksi, empati, ya, kreativitas. Karena ini misalnya Gina ini, Teh Gina ini jadi setelah tidak sadar jadi terasah nih ya kemampuannya. Nah, itu akan berguna kan buat kalian di masa yang akan datang gitu. Ya, betul banget. Jadi kalau nih calon warga FEB nanti kalau bisa masuk pemasaran digital itu sangat bisa dianjurkan gitu untuk mengikuti berbagai organisasi. Karena di dalamnya tadi ada kolaborasi antara akademik dan organisasi gitu, di mana nilai-nilai tersebut nanti bisa ketemu loh gitu di dunia pekerjaan gitu. Bagaimana cara kita pintar dalam berbicara, bagaimana cara kita manage waktu kita dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti nih wargi
calon FEB ini masuk nih ke jurusan pemasaran digital, setelah lulus tuh bisa jadi apa sih Pak? Emangnya dibutuhkan ya Pak di dunia sekarang? Oke, akan jadi apa? Ya, yang pertama saya akan lihat dari segi orangnya. Ya, jadi karakternya apa? Pertama, Anda akan jadi lulusan atau profesional yang pertama kreatif dalam bidang bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda akan betul-betul ya ahli ya dalam berkomunikasi. Ya. Itu yang kedua secara umum. Karena berkomunikasi mungkin tidak mudah juga gitu, apalagi meyakinkan orang, meyakinkan konsumen. Yang ketiga, Anda punya keahlian mau tadi dengan media Instagram, membuat sebuah website yang membuat orang tertarik gitu ya. Ya, membuat kata-kata yang membuat orang teryakinkan. Nah, itu kan jadi perlu keahlian. Nah, itu karakteristik itu. Dan nanti akan jadi apa? Nah, yang mungkin bisa terlihat bahwa akan jadi tenaga-tenaga ahli dalam pelaksanaan fungsi komunikasi pemasaran di perusahaan. Ya, jadi saya ketemu dengan seorang alumni di kita, sebetulnya Pak, saya sekarang udah berubah jabatan jadi apa? Penanggung jawab website katanya gitu. Pertamanya, tapi belakangan saya sebenarnya mirip dengan yang Bapak sekarang jadi prodi apa? Pemasaran digital. Jadi dia tuh sekarang kalau Bapak DM ke Instagramnya, nanti saya Pak yang menjawab gitu ya. Nah, jadi kan itu ada orang yang khusus gitu ya, yang menangani sebuah komunikasi pemasaran perusahaan. Nah, seperti itu ya. Nah, mau dari tingkat yang pertama analisis konsumen, dari creator, mungkin nanti akan jadi manager, atau mungkin bahkan mungkin belakangan ada yang jadi brand manager gitu ya. Ya, karena ini semua jadi, walaupun kita tadi dikatakan Gina bahwa kita ini tidak harus jadi ke surveinya mungkin zaman dulu kalau survei itu harus pakai kuesioner, keliling ke toko. Sekarang kan sudah ada medianya, bahkan terukur siapa yang mengkliknya, siapa yang belinya, jadi bisa kontak sama mereka. Jadi semua bisa dilaksanakan di ruangan gitu ya. Nah jadi tadi dari mulai market analysis, dari content creator gitu ya, sampai mungkin manajer komunikasi pemasaran digitalnya, bahkan belakangan jadi brand manager gitu. Nah, itu yang jangka panjangnya. Baik. Ternyata banyak banget ya nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman gitu tergabung dan jadi mahasiswa pemasaran digital, nanti ketika lulus tuh banyak nih gitu tempat-tempat yang membutuhkan teman-teman sebagai ahli di bidang marketing. Nah, sekarang mungkin banyak nih pertanyaan dari calon wargi FEB itu sendiri. Karena mungkin calon wargi FEB di sini udah mulai melek nih gitu digital, dan udah mulai update info-info terkini gitu. Bahwasannya di sekarang ini banyak banget Pak mengenai webinar yang berbayar gitu, pelatihan digital marketing, ataupun mungkin pelatihan-pelatihan lainnya yang mengatasnamakan di dalamnya kita bisa lulus sebagai digital marketer yang handal. Nah, di lain sisi di sini kita ada juga prodi pemasaran digital. Nah, gimana sih Pak gitu? Apa sih keuntungan kalau misalnya dari calon warga FEB sendiri tergabung di pemasaran digital ini gitu? Yang sementara mungkin webinar-webinar yang lain itu hanya sebulan, seminggu, 2 minggu, tapi kita di sini ternyata belajarnya 4 tahun gitu. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan kita gitu belajar di pemasaran digital ini? Baik, kalau dihubungkan dengan kursus atau webinar, bisa dibayangkan mungkin kalau webinar mungkin ya 2 jam, 3 jam. Kalau kursus paling lama ya seminggu apa 2 minggu gitu ya. Jadi mungkin ketercukupan untuk pemahaman sebuah konsep itu terbatas gitu ya. Nah, jadi dengan terbatasnya ruang dan waktu, ya mungkin
kalau memilih yang webinar atau kursus, ya saya mungkin tidak, ya saya khawatir nanti Anda akan tertegun, wah hebat, tapi ketika akan action gimana ya, gitu, dari mana harus mulainya ya. Nah, karena itu mungkin lebih pada sebuah cara untuk Anda tersadar bahwa ada loh sebuah dunia yang namanya digital dan pemasaran digital. Nah, tapi kalau di kuliah kan jadi punya waktu yang cukup panjang sehingga Anda bisa, katakanlah contoh misalnya, kan intinya komunikasi. Kalau komunikasi diantaranya apa? Merancang pesan. Tuh, merancang pesan tuh paling tidak 2 macam. Ada pesan yang mempunyai punya daya tarik emosional dan rasional, ya. Misalnya saya akan menjual sepatu. Rasionalnya apa? Oh, sepatu saya empuk, bikin Anda sehat, itu rasional. Emosionalnya apa? Oh, sepatu Anda membuat Anda jadi lebih percaya diri. Tuh, itu kan jadi bagaimana merancang pesan. Jadi saya nggak kebayang bagaimana jadi pemahaman membuat pesan bisa terjadi dengan pertemuan yang pendek gitu ya. Nah, pada dasarnya itu gitu ya. Dan ada lagi misalnya kalau membuat pesan dengan daya tarik pesan atau message appeal itu ada rasional, emosional juga macam-macam ya. Kita itu juga emosional bisa mengancam konsumen loh kita ini dalam tanda kutip gitu ya. Bisa membuat atau membuat sedih. Coba bayangkan bagaimana kita membuat orang merasa dirinya agak sedikit sedih. Lalu ternyata produk yang kita tawarkan merupakan jawaban dari kesedihan Anda. Nah, ini kan sebuah hal yang ada rumit gitu ya. Agak sulit disampaikan secara penuh kalau dengan kursus atau webinar gitu. Tapi jangan khawatir, di prodi ini kamu akan terinspirasi. Oh, jadi ini ya supaya orang itu jadi tertarik dan tidak sabar untuk membeli produk kita. Barangkali begitu sebagai contoh spesifiknya. Betul sekali ya teman-teman. Nah, selain itu ada lagi nih pertanyaan yang mungkin dari tahun kemarin banyak sekali bertanya tentang ini gitu. Yang seperti kita ketahui bahwasannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ini ada juga program studi jenjang sarjana bisnis digital. Dan kita sendiri itu jenjang sarjana terapan pemasaran digital. Nah, dari namanya nih mirip nih gitu. Sebenarnya perbedaannya tuh apa sih, Pak? Oke, gitu ya. Mungkin saya mulai dengan kesamaannya. Jadi dua prodi ini adalah produk baru nih dari Universitas Padjadjaran, khususnya Fakultas Ekonomi gitu, yang betul-betul sadar, hey, bahwa kita ini sekarang berbisnis di dunia digital loh gitu ya. Nah, sampai ada yang prodi S1 bisnis digital. Nah, mungkin kalau kita lihat sekarang bedanya, kalau yang bisnis itu jadi lebih pada istilahnya mungkin lebih pilihan jangkauan bisnisnya. Contoh misalnya ya gitu. Perancangan bisnis digital. Dulu misalnya contoh ini sih ya. Kalau sekarang dulu kita ini angkutan itu taksi gitu ya. Taksi kan dulu nggak ada taksi online, ya. Nah, jadi itu adalah hasil kreasi dari bisnis di bagaimana taksi yang konvensional menjadi taksi online, ya. Nah, itu satu hal. Itu mungkin lebih bisnis digitalnya. Tapi ketika pemasaran digital, ketika kalian sekarang semua menikmati angkutan online, coba Anda buka nih, bagaimana mereka punya cara untuk tatap muka yang mudah, yang menyenangkan. Ternyata Anda mudah memesannya, gembira memesannya. Di sana juga ada pesan-pesan, ada diskon-diskon yang membuat Anda kayaknya nggak rugi pakai taksi ini gitu. Bahkan juga di sana ada pesan sosialnya gitu ya. Nah, pokoknya
tidak hanya pada bagaimana mentransformasi dari bisnis taksi tradisional ke online. Ya, ketika pelaksanaan online kan bahkan tiap hari itu di perusahaan taksi online ini harus berpikir hari ini apa yang menarik untuk ditampilkan ya di aplikasi mereka, ya nggak? Nah, siapa yang buat tuh? Ya kita nih sekarang nih, kalian nih di pemasaran digital, ya bisnisnya sudah set up sebagai taksi online. Tapi hari-hari berikutnya kan, bagaimana supaya orang itu terus setia pada pilihan taksi online ini? Nah, itu kan perlu dipikirkan. Apakah diskonnya, cara bayarnya, ya tadi kan ada kita juga bisa baca berita-berita di aplikasi taksi online. Dulunya kan nggak ada, cuma pesan saja. Gitu. Sekarang ada berita. Nah, berita itu siapa yang memilihkan? Mesti ada orang di perusahaan memilihkan berita apa yang menarik. Berita apa yang dimunculkan yang relevan dengan bisnis ini. Nah, itu akan menambah daya tarik dari sebuah bisnis Anda. Nah, gitu. Jadi secara garis besar mungkin itu mungkin saya tidak mengatakan garis yang sangat tegas. Tapi jangkauan dari bisnis digital dengan pemasaran digital mudah-mudahan tergambarkan tuh. Oh iya, baik. Berarti seperti yang teman-teman ketahui gitu. Kan banyak nih bisnis-bisnis baru yang mungkin gagal. Yang dimana itu mungkin adalah inovasi, kreasi dari para generasi muda. Namun disinilah gitu peran pemasaran digital agar suatu bisnis tersebut bisa dikenal, bisa experience pemakainya baik dan bisa terus menggunakan berulang kali gitu. Nah, disitulah peran kita dalam mengembangkan suatu brand itu agar dikenal oleh masyarakat sekitar. Nah, mungkin pertanyaan tadi menjadi penutup nih Pak dari sesi kali ini. Nah, di terakhir ini ada closing statement nih dari Bapak sebagai penutup di acara ini. Oke, baik. Terima kasih ya atas kesediaan calon warga FEB untuk terus mendengarkan diskusi ini. Saya tutup dengan bahwa Anda punya masa depan yang cerah jika Anda bergabung di prodi ini. Ya, jadi selamat bergabung. Ya, insya Allah akan sukses di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bapak Arif atas closing statement-nya. Dan untuk calon warga FEB, kita tunggu nih di pemasaran digital tahun 2021 dan semoga sukses di kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.